Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Pertiwi dari kelompok 1. Di sini saya bertugas sebagai editor dan di sini kelompok 1 akan menampilkan video yang berjudul Asesmen Luka Dekubitus. Saya Nur Harmianti Putri sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firani Sidwila dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu luka dekubitus. Dekubitus adalah kerusakan atau kematian kulit sampai di jaringan bawah kulit, bahkan menembus otot sampai mengenai tulang akibat adanya penekanan pada suatu area secara terus-menerus sehingga mengakibatkan gangguan sirkulasi darah setempat. Saya Fitri Endasa Sabila, saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk perawatan luka dekubitus. Yang pertama ada baskom berisi air bersih, lalu yang kedua ada sabun, lalu yang ketiga ada kasa, yang keempat ada zinc cream, dan yang kelima terakhir yaitu transparan film. Saya Nabila Julianti. Di sini saya akan menjelaskan pengkajian pada luka dekubitus dengan menggunakan pengkajian Bethes-Jensen Wound Assessment Tools atau WAT. Kami mengkaji pasien Nyonya K dengan usia 58 tahun masuk rumah sakit dengan diantarkan keluarga pada tanggal 5 bulan 5 2021. Alasan pasien masuk rumah sakit RSUD Pasar Minggu dengan diagnosa stroke hemorragik dan terdapat luka pada bagian bawah tulang ekor. Penyebab luka terbatasnya mobilisasi yang disebabkan karena kelumpuhan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka yaitu karena stroke hemorragik yang menyebabkan terbatasnya mobilisasi, yang kedua karena usia, yang ketiga karena adanya stres, dan keempat apabila pasien mempunyai riwayat diabetes, itu akan mempengaruhi penyembuhannya luka. Pemeriksaan luka yang telah kami dapatkan dengan hasil ukuran luka panjang 10, lebar 5 dengan hasil 15 cm. Kami mendapatkan hasil skor 1, kedalaman luka dengan hasil skor 2, tepi luka dengan hasil skor 3, terowongan atau goa dengan hasil skor 4, jenis jaringan nekrotik dengan hasil skor 3, jumlah jaringan nekrotik dengan hasil skor 2, jenis eksudat dengan hasil skor 5, jumlah eksudat dengan hasil skor 3, warna sekitar luka dengan hasil skor 2, edema jaringan perifer dengan skor 5, edurasi jaringan perifer dengan skor 3, jaringan granulasi dengan skor 2, epitalisasi dengan skor 2. Total skor semuanya kami mendapatkan hasil 36. Setelah dibagi dengan rumus 12 dikali 36 dibagi 55, kami mendapatkan hasil 7,85 sekian, dan kami bulatkan menjadi 8, yaitu penyembuhan akan sekitar 8 minggu. Sekian penjelasan pengkajian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariela. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP dari perawatan luka, khususnya perawatan luka dekubitus. Ya, yang pertama kita harus jelaskan kepada klien tentang prosedur perawatan luka itu sendiri. Yang kedua, tutup ruangan atau pasang sampiran. Yang ketiga, cuci tangan. Yang keempat, pakai handscone bersih. Yang kelima, buka balutan dengan menggunakan kapas alkohol dan buang pada tempat
sampah atau kantong plastik yang telah disediakan. Yang keenam, observasi luka, ukur panjang, lebar, dan kedalaman luka dengan menggunakan penggaris milimeter disposable. Kemudian, lihat keadaan luka, warna sekitar tepi luka, derajat luka, ada atau tidaknya cairan. Yang berikut, buka set steril, kemudian mengambil kasa yang digulungkan ke ujung pinset sirugi, kemudian tangan yang satu memegang pinset anatomi. Kemudian bersihkan luka dengan menggunakan kasa steril yang telah diberi NaCl 0,9% dengan cara melingkar dari dalam keluar sambil memencet luka untuk mengeluarkan eksudat atau nanah. Kemudian kasa hanya dipakai 1 kali dan diganti lagi. Ulangi pembersihan sampai semua luka bersih dan cairan eksudat atau nanah itu keluar. Kemudian buang handscoon bersih dan pakai lagi handscoon yang steril. Pakai Catimed sorbat untuk luka yang banyak mengandung eksudat. Kemudian kita balut luka dengan menggunakan kasa steril. Jika luka masih basah atau banyak mengeluarkan cairan, maka balut luka dengan kasa sampai 7 lapisan. Namun jika luka sudah mulai kering, maka gunakan saja 3 lapisan kasa. Kemudian kita fiksasi dengan menggunakan plaster atau Hipafix. Buang handscoon dan kasa di tempat yang telah disediakan. Kemudian kita bantu pasien dalam pemberian posisi yang nyaman. Bereskan peralatan dan kantong plastik yang berisi balutan dan handscoon kotor. Bersihkan alat dan buang pada tempatnya. Kita cuci tangan. Yang terakhir, laporkan adanya perubahan pada luka kepada perawat yang bertanggung jawab. Catat penggantian balutan. Kaji keadaan luka dari respon pasien tersebut. Kemudian kita melakukan dokumentasi. Ya, sekian dari SOP untuk perawatan luka dekubitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Dinda Fortuna sebagai perawat 1. Saya Siva Fauji Marwa sebagai pasien. Saya Dara Syifa Aulia sebagai keluarga pasien. Saya Alivia Azara sebagai keluarga pasien. Saya Anissa Deriliani sebagai perawat 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kami dari Woncare yang sudah Ibu jadwalkan sebelumnya. Bagaimana keadaan Ibu Kartini hari ini? Jadi gini, Bu, Ibu Kartini itu kan lumpuh kakinya, jadi nggak bisa banyak gerak dan terdapat luka di tulang ekornya. Lukanya itu udah berwarna kemerahan dan di pinggirnya ada kebiruan. Terakhir kali Ibu Kartini melakukan perawatan luka atau ganti balutan kapan, Ibu? Belum pernah sebelumnya? Iya. Baik, kalau begitu perkenalkan, saya Alivia dan ini teman saya Anissa Deriliani yang hari ini akan membantu untuk melakukan perawatan luka pada Ibu Kartini. Kalau begitu kami berdua akan mempersiapkan alat sebelumnya ya, Bu. Baik, Sus. Silakan. Baik, Ibu, kami berdua sudah selesai mempersiapkan alat. Baik, Sus, mari saya antarkan ke kamar Ibu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, kami dari Woncare yang pagi ini akan melakukan perawatan luka pada luka Ibu. Saya perawat Alivia dan ini teman saya Anissa Deriliani. Jadi hari ini kita akan melakukan perawatan luka. Pertama-tama Ibu saya bantu dulu ya untuk mengirim ke sebelah kiri. Ini di dulu. 1, 2, 3. Ya, Bu, saya buka. Saya mau lihat lukanya. Lukanya saya ukur ya, Bu. Ibu sebelumnya ada riwayat penyakit apa?
Ibu panjang lukanya 10 cm, lebarnya 5 cm, dan dalamnya 2 cm. Ibu, saya mulai ya perawatan lukanya. Pertama, dibersihkan menggunakan air. Menggunakan sabun PHMB. Setelah itu dikeringkan menggunakan kasa. Habis itu menggunakan zinc cream. Dioleskan di area lukanya. Lalu ditutup menggunakan transparan film. Perawatan lukanya sudah selesai. Biasanya aktivitas hariannya bagaimana, Bu? Aktivitas ibu sehari-harinya cuma di atas kasur saja, dari mulai mandi, BAB sampai buang air kecil. Ya, jadi karena luka ibu masih bagus tadi ya, udah dilakukan perawatan luka, sebaiknya minimal 3 hari lukanya itu dibersihkan seperti yang tadi ya, yang sudah dijelaskan. Bisa diulangi lagi? Dicuci menggunakan air bersih, menggunakan sabun PHMB, lalu dikeringkan menggunakan kasa. Setelah itu dioleskan menggunakan zinc cream. Setelah zinc cream ditutup dengan transparan film. Baik sus, terima kasih ya. Dan untuk makannya, ibu bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi seperti ikan, tahu, tempe untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Dan untuk minumnya bisa 2 liter per harinya. Apakah ada pertanyaan? Tidak sus. Apakah ibunya ada obat-obatan yang dikonsumsi? Ada. Nah, untuk obatnya juga harus diminum rutin ya, Bu. Sudah jelas, kami berdua izin untuk merapikan alat ya, Bu. Baik sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Jelita. Saya di sini akan menjelaskan sedikit kesimpulannya dari video yang telah ditayangkan. Jadi kesimpulan itu bahwa dekubitus adalah luka yang terjadi karena adanya tekanan eksternal pada penonjolan tulang dan juga terjepitnya pembuluh darah tersebut. Maka jaringan yang terdapat pada daerah itu tidak bisa memperoleh bahan makanan dan oksigen. Akibatnya jaringan tersebut mengalami kematian. Sekian videonya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.